Propaganda. Propaganda itu adalah penyebaran informasi atau pernyataan atau hal yang diperlukan untuk dipercayai dan dilakukan oleh banyak orang. Itu dilakukan secara TSM, terstruktur, sistematis, masif. Apakah oleh pihak pemerintah, apakah oleh pihak swasta, apakah oleh pihak kelompok tertentu, apakah organisasi tertentu, apakah yang legal maupun yang tidak legal, pokoknya berita atau pernyataan atau informasi yang disampaikan secara beramai-ramai, secara masif, terus-menerus, itu namanya propaganda. Propaganda bisa saja sebetulnya informasi itu sifatnya positif, bisa disampaikan dengan cara ala propaganda, bisa. Tetapi biasanya konotasi arti propaganda itu negatif, biasanya ya. Apakah untuk mendiskreditkan seseorang, kelompok tertentu, apakah untuk mencapai tujuan tertentu dari pihak tertentu. Kalau disampaikan secara gila-gilaan gitu, biasanya pesannya itu sampai dan diterima sebagai kebenaran. Bahayanya propaganda itu adalah kebohongan, kepalsuan, bahkan kejahatan dipoles sedemikian rupa, dianggap, dijadikan, direkayasa sebagai kebenaran, sebagai kebaikan. Kalau disampaikan secara masif, gerombolan keroyokan terus-menerus melalui omnichannel, multimedia, online maupun offline, berkelompok presentasi maupun perseorangan gerilya, maka bisa dianggap sebagai kebenaran. Hati-hati. Kebohongan, kepalsuan, ketidakkenyataan, fake, bukan fake sekalipun, kalau disampaikan secara bertubi-tubi gitu, banyak orang termakan. Orang yang kritis sekalipun, yang skeptis sekalipun akan berpikir begini, loh, kayaknya ini bener ya. Habis kayaknya semua orang percaya bahwa sapi itu menggonggong, gitu ya. Ada sapi yang menggonggong itu kayaknya fakta, kenyataan. Meskipun tidak masuk akal kok sapi menggonggong misalnya ya. Tapi karena kayaknya semua orang percaya ya. Bilang pernah mendengar lah, pernah melihat lah, temennya mendengar dan melihat lah, engkongnya mendengar dan melihat lah. Kayaknya beritanya menjurus bahwa itu adalah benar, bahwa ada sapi yang menggonggong. Biasanya menggonggong kan anjing, kalau sapi itu melenggu. Tapi ini seperti itu. Akhirnya sekalipun belum melihat, ya udah percayalah. Habis semua orang percaya ya kayaknya. Masa saya nggak percaya sendiri? Kan aneh. Itu propaganda. Bisa berkenaan dengan hal politis, bisa berkenaan dengan hal sosial, bisa berkenaan dengan ideologi, bisa berkenaan dengan agama, teologi misalnya, agama. Bisa berkenaan dengan apa saja, termasuk komersial atau bisnis. Syaratnya harus TSM, terstruktur, sistematis, masif. Melibatkan begitu banyak orang. Sekalipun itu tipu, bohong, halu, tapi kalau masif dilakukan, kita, at least Anda bisa percaya. Ini sudah terjadi beribu tahun yang lalu ya, bukan sekarang saja. Manusia itu dimakan oleh propaganda, termakan propaganda, direkayasa pola pikirnya, caranya berpikir, caranya berkata-kata, caranya bertingkah laku, caranya berbudaya, caranya bereaksi, caranya mengelola hidup, caranya mengelola orang lain. Itu sebetulnya bisa akibat dari propaganda yang belum tentu betul, tetapi diterima mentah-mentah karena diajarkan mulai dari sekolah TK sampai S3, pengajarannya begitu. Mulai dari rumah tangga
orang tua, kakek nenek, tetangga, teman-teman, saudara mempercayai hal seperti itu. Maka kita pun akhirnya percaya, dianggap itu adalah kebenaran. Di video sebelumnya saya sudah sampaikan cara menjadi orang pintar itu, orang pandai, tidak boleh main telan, percaya saja tanpa mempertanyakan dan meragukan terlebih dahulu atas segala sesuatu. Hati-hati, agama pakai propaganda, kepercayaan pakai propaganda. Benar tidaknya itu belum jelas. Kalau mau ditelusuri bisa terbongkar benar atau tidaknya. Agama, saya tidak berani mengatakan agama apa saja atau semua agama ya. Agama saya yang saya ketahui dulu juga pakai propaganda. Yang menentang dianggap sesat, bid'ah, harus dibunuh, at least dianiaya. Itu dulu, ketika orang masih banyak yang bodoh, banyak yang fanatik buta. Makin lama, makin terbuka, makin berakal budi, peranan agama makin kecil, orang nggak mau, suruh ngebunuh, karena berbeda, dibunuh, nggak mau lagi, karena sudah dewasa secara mental. Kalau masih primitif, ya apa boleh buat, ya disuruh bunuh ya bunuh, suruh aniaya ya aniaya. Akibat propaganda. Padahal itu keliru banget. Secara ilmiah, secara teknologi, secara keilmuan, ilmu pengetahuan saja direkayasa, dipropagandakan secara keliru. Nah, kalau ada saintis atau ilmuwan yang menyatakan kebenaran, hasil riset faktanya A misalnya, padahal pemuka bilang B, harus dibunuh tuh dia, karena telah melawan kebenaran umum, apalagi kebenaran agama. Tapi faktanya yang benar saintisnya itu, gitu ya. Nah, lama-lama agamawannya, pemukanya malu kali ya, akhirnya berubah. Nggak ada pakai minta maaf, berubah aja. Propaganda juga di ekonomi. Secara ekonomi, ya kalau istilah sekarang bukan propaganda, diviralkan, gitu saja ya, diviralkan, viral, wah semua orang kayaknya beli itu makanan, kayaknya itu enak sampai ngantri beratus orang, pasti enak. Nah, seperti laron menyamperi cahaya, seperti mobil lari melaju kencang di tengah malam, itu gerombolan laron melihat cahaya main diterjang saja mati semua itu laron-laron yang menubruk mobil karena mengejar cahaya. Banyak viral itu, kalau istilah lama propaganda, kalau sekarang viral. Padahal bikin viral itu nggak susah, mau tokonya atau makanannya laris, tinggal undang saja 100-200 orang, bilang suruh makan gratis, tapi diem-diem ngantri tuh orang, 200 orang ngantri, divideokan, wah viral, gila ini makanan super enak, super duper enak, sampai orang ngantri kayak ngantri sembako, wah luar biasa, viral lah itu makanan. Padahal itu semua kan gratisan punya teman-teman dia, mengerahkan orang sekampung, sekampus, apa susahnya? Politik juga begitu, tinggal dipropagandakan, dikatakan si A itu jelek misalnya ya, kalau semua orang mengatakan itu jelek, dianggap jelek. Tidak mau tahu lagi apakah dia itu jelek karena dijelek-jelekan, apakah dia memang jelek. Nah, propaganda itu sangat bahaya, tapi sangat efektif. Sehingga hati-hati sebelum menerima propaganda sebagai kebenaran atau tidak. Kembali, pertanyakan dan ragukan segala sesuatu sebelum menerimanya sebagai kenyataan. Itu ciri-ciri orang pandai.